jangan tinggalkan baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Syukur-syukur bisa hafal 10 di awal, 10 di ujung, supaya diselamatkan dari Dajjal. Dajjal ini ngeri. Apa ngerinya? Karena dia bajunya koko, isinya setan. Itu ngerinya Dajjal. Ditunjuknya tanah, ya ardu umbuti, hai tanah, tumbuh tanah. Ditunjuknya langit, ya sama imtiri, hai langit, turun hujan. Mayat ditunjuknya, ya mayit qum, wahai mayat, hidup. Disangka orang dia Al-Masih, padahal dia Al-Masih Dajjal. Orang Arab kalau ada bejana mangkok emas namanya ina zahab. Tapi kalau ternyata setelah kena air emasnya rontok, dia sebut ina mudajjal, palsu. Dajjal itu palsu. Ada yang asli Al-Masih Isa, ada yang disangka Al-Masih padahal palsu, disebut dengan Al-Masih Dajjal. Antara mahasiswa asli dengan mahasiswa palsu, itu yang tahu itu dosen-dosen UIN sama anak UIN. Kami yang di luar nih, kok ditengok gayanya lebih asli pula yang palsu nih lagi. Tertangkap maling sepeda motor, oknum mahasiswa palsu, gayanya pakai sepatu, pakai jas. Mahasiswa yang asli pakai sandal jepit. Yang bisa membedakan itu siapa? Yang tahu dan yang diberi tahu, yang berilmu dan yang diberi ilmu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Sekarang ini Dajjal yang asli belum turun. Dajjal kawi-kawi, banyak yang tertipu nabi palsu, tertipu aliran sesat, tertipu luar biasa. Apalagi yang ditunggu untuk beramal ini? Apa menunggu Dajjal datang? Yang terakhir, yang ketujuh, awis sa'ata, atau kau mau menunggu hari kiamat. Fasa'atu adha, kalau sudah hari kiamat itu datang, maka sesungguhnya adha, asyad, berat, ngeri, wa amar, dan sangat menyakitkan. Mur artinya pahit, lawan dari halawah, manis. Kalau sudah hari kiamat itu datang, mengerikan, menyakitkan, dan sangat pahit. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata beliau, hadisun hasan, paling tinggi hadis sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Cuma 3 hadis. Hadis palsu Pak Ustaz, hadis palsu bukan hadis. Tapi kenapa disebut hadis palsu? Untuk membedakannya. Mahasiswa palsu bukan mahasiswa. Mahasiswa palsu bukan mahasiswa. Kenapa disebut kata mahasiswa di situ? Untuk membedakannya. Duit palsu bukan duit. Duit palsu tak pernah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kalau memang dia bukan duit palsu, kenapa? Kalau dia memang bukan asli, kenapa disebut kata duit? Untuk membedakannya. Kalau tidak, cuma bilangnya palsu. Duit palsu. Mahasiswa palsu. Hadis palsu bukan hadis. Hadis terakhir 94. Anhu dari dia juga, dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Yauma Khaybar, waktu terjadi perang Khaybar. Khaybar tahun ke-7. Nanti kalau baca hadis, waktu itu belum ada tahun hijrah 1, 2, 3. Yauma Uhud, berarti tahun ke-3. Yauma Badar, berarti tahun ke-2. Yauma Arafah, berarti tahun ke-11. Yauma Khaybar, berarti tahun ke-7. Apa kata Nabi? La'utiyanna hadhihi rayata rajulan. Aku akan memberikan rayah ini kepada seorang laki-laki. Rayah artinya bendera. Waktu perang yang paling berperan adalah bendera.
Kita ada 1000 pasukan, semuanya menengok bendera. Kalau bendera berkibar di depan, makanya ada sahabat Nabi yang memegang bendera. Musuh tahu kalau bendera tegak, pasukan kuat, dipotong mereka tangan. Satu kali tebasan putus dua-dua. Kalau bendera jatuh, pasukan lemah, down. Bagaimana cara dia? Dipegangnya ujung tali bendera itu pakai tangannya yang putus, supaya pasukan tak mundur. Begitulah semangat jihad mereka. La'utiyan hadhir rayata, aku akan memberikan rayah bendera ini, rajulan, kepada seorang laki-laki. Bagaimana sifatnya? Yuhibbullah, dia cinta kepada Allah, wa rasulah, dan dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan membebaskan negeri-negeri yang belum bertauhid dengan tangannya. Negeri yang belum menyembah Allah, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah hantu, akan menjadi menyembah Allah dengan tangannya. Qala Umar, apa kata Umar? Ma ahbabtul imarata, aku sangat suka imarah, kekuasaan, illa yauma itu. Sebelumnya aku tak suka kekuasaan, tapi sejak mendengar hadis ini aku jadi suka kekuasaan. Karena kita bisa mengislamkan negeri kalau punya kekuasaan. Siapa yang membebaskan Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Penguasa. Siapa yang bisa merebut Konstantinopel 700 tahun setelah Nabi menjanjikan la tuftahannal Konstantinopel akan dimerdekakan. Kebetulan yang mendengar hadis ini namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari mendengar hadis ini umurnya 80 tahun. Abu Ayyub yang ngasih rumah waktu Nabi di Madinah. Ya Rasulullah, kau di atas itu bohong. Dia mendengar hadis ini umurnya 80 tahun. Pergi dia ke Konstantinopel umur 80. Antum cari sekarang orang umur 80 untuk bacakan hadis ini. Kalian aja lah. Abu Ayyub Al-Ansari pergi dari Madinah ke Konstantinopel karena mendengar hadis kamu akan membebaskan Konstantinopel. Meninggal dia di Konstantinopel. Makamnya sekarang di bawah pokok kayu. Panjang umur sehat badan, antum ke Turki nanti singgah di makam, cari mana Masjid Ayyub Al-Ansari. Baru terwujud di tangan Muhammad Al-Fatih. Siapa Muhammad Al-Fatih? Anak Murad 2. Kekuasaan. Aku tak pernah suka kekuasaan, kata Umar, tapi sejak mendengar hadis ini aku jadi suka kekuasaan. Fatasawartu laha raja'a, tasawartu laha, aku melompat. Aku akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dia akan membebaskan negeri-negeri, orang bersyahadat karena dia. Melompat aku, kata Umar. Raja'an ad'a an ud'a laha, aku melompat supaya aku yang dapat bendera itu. Fada'a Rasulullah Ali bin Abi Thalib, tapi yang dipanggil Nabi bukan aku. Yang dipanggilnya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fa'atahu iyaha, diserahkannya bendera ini kepada Ali. Ambil Ali. Wa qala, apa kata Nabi? Imshi. Ali ambil bendera ini, imshi, jalan. La taltafit, jangan menoleh ke kanan, jangan menoleh ke kiri, jangan tengok ke belakang. Ambil, jalan terus. Hatta yaftahallahu alaika, sampai Allah membukakan negeri-negeri itu dengan tangan kekuasaan. Fasara aliyun syai'an, Nabi berjalan sebentar, thumma waqafa, kemudian dia berhenti. Walam yaltafit, dia tak menengok ke kiri ke kanan, tak menoleh. Fasaraha, kemudian dia berteriak, ya Rasulullah, ala madza uqatilan nas. Berhenti dia sebentar, dia tanya, nanti aku akan membebaskan negeri ini dasarnya apa? Kata Nabi, qatilhum, bebaskan negeri-negeri ini,
hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bebaskan negeri ini yang sebelumnya mereka menyembah kayu, menyembah hantu, menyembah pokok kayu. Bebaskan negeri ini. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, faqad mana'u minka dima'ahum, darah mereka tak boleh kau tumpahkan. Wa amwalahum, harta mereka tak boleh kau rampas. Illa bihaqqiha, kecuali mereka melakukan sesuatu sehingga boleh diambil nyawanya. Siapa yang boleh diambil nyawanya? Membunuh dia, pancung kepala. Siapa yang boleh diambil hartanya? Mencuri dia, diambil harta untuk menebus. Wa hisabuhum 'ala Allah, hisab perhitungan balasannya Allah yang akan memberikan balasan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Imam Nawawi menjelaskan kata yang sulit. Kata yang sulit dalam hadis ini kata sawartu bisin al-muhmalah, sin tak pakai titik. Kalau pakai titik sin al-muhmalah, sin tak pakai titik. Ai artinya wasabtu, aku melompat, mutafalli'an, saking inginnya aku dapat bendera itu sampai aku melompat, tapi aku tak dapat. Yang diberikan adalah Sayyidina Ali. Apakah perbuatan maksiat kita dulu mempengaruhi pikir fakir atau miskin? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak merubah nikmat yang diberikannya kepada seseorang hatta yughayyiru, merekalah yang merubah nikmat itu. Jangan berzina, jangan riba. Kenapa? Menyebabkan tertahannya turun rahmat Allah. Jadi perbuatan dosa memberikan efek kepada rezeki. Oh, saya tak percaya Pak Ustaz, tetangga saya itu berzina aja kerjanya, mabuk aja kerjanya, kenapa rezekinya lancar? Mana yang kau maksud rezekinya lancar? Itu mobilnya mewah, itu bukan rezeki, itu laknat. Makin punya mobil, itulah makin banyak dosa dia, berdosa terus dia. Kalau gitu aku mau laknat aja lah Pak Ustaz. Ayah memang cerita sama orang yang kurang akal. Rezeki itu sesuatu yang membawa engkau kepada Allah, itu rezeki. Itu motor, mobil yang ada di luar itu rezeki semua itu. Yang parkir di karaoke itu laknat, tapi bentuknya macam rezeki. Jadi memahami rezeki, banyak orang kalau punya motor rezeki, kalau sepeda buruk laknat. Logika berpikir ini logika orang musyrik dulu. Kalau tempat tidurnya dari sutra, rezeki. Kalau tempat tidurnya dari pelepah kurma, laknat. Kalau begitu cara pikirmu sekarang, berarti apa beda kau sama Abu Lahab sama Abu Jahal? Karena ya waktu itu yang tidur di sutra itu Raja Persia, Raja Romawi. Yang tidur di pelepah kurma Nabi Muhammad SAW. Andai kau hidup zaman Nabi, pasti kau ikut Abu Lahab. Fa'amaman, ada orang yang diberikan rezekinya, lalu kemudian dikatakan fayaqulu rabbi akraman. Tengok, Allah memuliakan aku. Ada pula yang qadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Aduh, rezekiku, duitku tak ada, ini Tuhan menghinakan aku. Dibantah Allah. Kalla, tidak begitu cara berpikirnya. Kita tetap berusaha dapat duit, berarti Allah menyuruh kita berinfak, bersedekah, berbagi. Itu rezeki. Tak dapat, berarti Allah sayang sama kita. Karena kau kalau ku kasih lebih, menyalah otak kau nanti. Yang paling mengerikan adalah
Ketika kita dikasih sehat, tak dipakai beribadah, dapat jabatan, hanya bertambah maksiat, bertambah umur, hanya bertambah dosa, bertambah ilmu, hanya bertambah angkuh, laknat semuanya. Istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahwa rezeki dipengaruhi oleh maksiat, ya. Maka jangan berbuat maksiat karena takut tak dapat rezeki. Rezeki yang mana? Boleh jadi duit dapat, tapi rasa takut pada Allah tak ada. Masih ada lagi rasa takut untuk berzina, rasa takut untuk mencuri, rasa takut untuk makan haram. Itulah rezeki yang dikasih Allah ke antum, yang tak dikasihnya ke orang lain. Anak muda zaman sekarang tak pacaran, aneh. Anak muda zaman sekarang tidak main judi online, aneh. Anak muda zaman sekarang tidak buat foto prawet di depan, aneh. Mana? Nah, jadi padahal Allah sudah kasih antum rezeki. Rezekinya apa? Rezeki yang paling mahal, takut berbuat maksiat. Itulah rezeki yang paling hebat. Cuman kita tak menyangka itu rezeki. Karena dalam otak kita rezeki adalah uang. Kalau tak ada uang berarti tak ada rezeki. Padahal rezeki adalah semua kebaikan. Punya kawan yang selalu mengajak buat baik, rezeki. Punya suami yang soleh, rezeki. Ada orang berpikir kalau suaminya kaya, rezeki. Kalau suaminya soleh, laknat. Jadi semuanya berawal salah ngomong, salah berbuat, berawal dari salah berpikir. Maka luruskan dulu mindset. Hari ini antum semua dapat rezeki. Mungkin rezekinya tidak materi, rezekinya apa? Man shalla subha fi jama' raka'at al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum hari ini lebih kaya dari Bill Gates. Tapi dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan kawan antum. Lagi-lagi kita mesti meluruskan cara berpikir. Mindset, mind otak, M-I-N-D, mind otak, settingan ini, bukan mindset otak setan. Bagaimana hukumnya sandal kita hilang di masjid, lalu pengurus masjid menyuruh bawa aja sandal yang ada. Ini toilet, ini pintu masjid. Saya pakai sepatu. Kalau saya bawa sepatu saya kemari, nanti habis berwudu kan basah. Saya tak mau sepatu saya basah, maka saya pakai sandal jepit yang ada di sini. Pertanyaannya, bolehkah saya pakai sandal jepitnya? Apa salahnya? Bukan saya curi, saya pakai, saya bawa ke sini, saya bawa lagi ke sini. Bukan ada yang berkurang, maka saya pakai. Tapi Habib Muhammad dia cincin, dibawanya air supaya bisa disiram. Dia tak mau syubhat, walaupun sandal jepit, dia tak mau kena pakai. Sehalus itu dia menganggap. Ini bukan dibawa kemari, dibawa ke rumah. Jadi Habib-Habib itu mengajar kita dalam hal-hal yang halus sekali. Bukan cakapnya. Bukan cakap. Antum kalau berjalan sama orang, antum akan tengok dia mengajar kita bukan dari cakapnya, dari perbuatannya. Kenal sama Fulan? Kenal. Pernah jumpa? Belum kenal. Kenal sama Fulan? Kenal. Pernah jalan sama dia? Belum kenal. Pernah kenal Fulan? Kenal. Pernah mengalami masa genting sama dia? Belum kenal. Karena sifat asli akan keluar pada masa.
Jadi kalau jalan antum sama ulama, sama habib-habib itu nampak begitu mereka halusnya. Tak mau dia menakai pakai sendal jepit, dijijit-jijit kayak banyak sendal itu. Saya kalau saya pakai sendal jepit dipakai orang senang kali saya dapat pahala. Apa salah? Tapi mereka tak ada akadnya sih, kecuali di sendal tahu. Yang mau pakai aja ya. Berani pula pengurusnya ambil aja, ambil. Aku pun selalu ngambil gitu. Jadi kita tidak punya standar. Standar kita adalah asal dilakukan orang terkenal, asal dilakukan pejabat, asal dilakukan orang kaya, asal disuruh pengurus masjid berarti benar. Walaupun semua orang melakukannya, kalau salah maka salah. Antum mengukur anak dengan standar. Selama Ustadz Somad membawa kayu 100 cm, maka kami akui itu 1 meter. Tapi kalau Ustadz datang ke tempat kami membawa kayu cuma 90 cm, antum kelantang mengatakan, Ustadz ini tidak 1 meter, walaupun yang membawa guru kami. Antum mesti punya standar kebenaran. Jangan orang antum jadikan standar. Orang itu diukur. Makanya kata Sayyidina Ali, kenali orang dengan kebenaran, bukan mengenal kebenaran dengan orang. Standarnya bukan orang, tapi standarnya hak. Yu'rafur rajul bil haq. Orang itu dikenal dengan kebenarannya. Bagaimana cara supaya kita memiliki ingatan yang bagus dalam menuntut ilmu? Ada amalannya tak, Pak Ustaz? Syakautu ila waqi'in, aku mengadu kepada Imam Waqi' su'a hibzi, kacau hafalan. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata dia jangan kau buat maksiat wahai muridku Syafi'i. Li'anna al-ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, cahaya tak diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Usaha pertama, jangan makan haram, jangan tengok haram, jangan dengar haram, jangan buat haram. Yang kedua, niatkan menghafal bukan untuk membanggakan diri, mencari dunia. Man talaba ilman, siapa yang cari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, mestinya mencari ilmu itu untuk mencari kemuliaan dari Allah, tapi dicarinya dulu liujari bihil ulama liumari bihis sufaha, untuk mendebat ulama, membodohi orang dulu. Lam yajid irfal jannah, tak dapat mencium bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga pun tak dapatnya, padahal jarak dari bau itu ke dia 500 tahun perjalanan, baunya pun tak dapatnya. Yang ketiga, hindari maksiat, luruskan niat, zikir yang menguatkan. Makanya Allahumma zakirni, Allahumma zakirna minhu ma nasina. Ingatkan kan, afdal zikri, zikir apapun, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, menguatkan. Yang namanya lupa itu, kalau udah lupa nih, mengingat nama kawan, nampak kita terbayang mukanya, rasa-rasa di ujung-ujung lidah. Makanya kadang ulama itu kalau menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, salawat menguatkan, mengkonekkan kita dengan Sayyidul Qaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala. Jadi ulama kadang kalau dia lupa sedang menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita supaya cepat ingat. Bagaimana hukumnya ibadah seorang dalam usahanya masih ada ikatan kepada bank? Apakah masih diterima ibadahnya, termasuk sholatnya, Pak Ustaz? Sholat itu kalau cukup rukun syaratnya, antum beli buku Fikih Islam Sulaiman Rashid, supaya antum tahu rukun syarat. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Saya bukan dialer, 36.000 harganya.
Syekh Sulaiman Rasyid, orang Sumatera, orang Lampung, yang dapat ijazah dari Al-Azhar Mesir tahun 1936. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah taman Al-Azhar. Spesialis fikih mazhab Syafi'i. Karena sulit baca kitab kuning, ditulisnya bahasa Indonesia. Lengkap. Buya Hamka yang ngasih kata pengantar. Waktu Buya Hamka baca ini di Jogja, andai aku yang menyusun belum tentu seindah ini, kata Buya Hamka. Ringkas, singkat, padat, satu, murah. Setiap rumah mesti punya, supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnah. Antum kerja di bank, makan riba, minum riba, rumah riba, nikah riba, semuanya riba. Antum sholat, cukup rukun, syarat, wajib, sunat. Secara fikih diterima sholat antum. Secara fikih. Saya panitia penerimaan mahasiswa. Asal cukup rukun syarat, maka saya bilang pas foto ada, fotokopi KTP ada, surat pengantar ada, surat kesehatan ada, cukup rukun syarat, terima. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala menerima? Inna salata tanha 'anil fahsya. Salat mencegah dari fahsya, mungkar. Fahsya tak baik, mungkar tak baik. Apa beda fahsya sama mungkar? Fahsya tak baik tapi berbau seksual. Mungkar tak baik juga tapi berbau non seksual. Fahsya, mungkar sama-sama tak baik. Kenapa sedetail ini? Karena ada orang yang baik, dermawan, suka membantu orang, tapi gatal, kena dia di bab fahsya. Sebaliknya, ada orang yang matanya tak jelalatan, sopan, tak gatal, tapi riba. Riba ini mengerikan, lebih dahsyat daripada zina, riba. Tapi jangan gara-gara ini antum berzina. Misalnya kok aku daripada riba, aku zina aja lah. Oh, bukan gitu cara berpikirnya. Makanya jangan berpikir sendiri, nanti kita salah sendiri ambil kesimpulan. Hindarkan semua yang haram-haram supaya kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa betul menabur garam di tempat dagangan bisa menangkal sihir dan guna-guna? Ada beberapa jenis benda yang ditakuti oleh setan. Takut kepada yang tajam-tajam, makanya digantung oranglah di pintu pucuk rotan, onak namanya. Hidup jalan ke surga penuh onak dan duri. Pas ditanya, tahu gak apa onak? Enggak, pucuk rotan. Jadi salah satu alasan kenapa dipakai daun bidara, karena batang bidara itu berduri. Ambil daunnya, potong batang. Takut juga setan itu tercucuk biji matanya semua. Tapi ketika ada seorang perempuan meletakkan pisau di bawah tempat tidur bayi, tahu Sayyidatuna Aisyah, kata Aisyah tak boleh. Jadi tidak semuanya bahwa setan takut karena itu. Tuh kasih nonton, nampak setan takut sama bawang putih. Oh, yang lompat-lompat kata sini, itu yang di sana, yang di Tiongkok itu vampir. Aku enggak, kata dia. Aku jin lokal, kata dia. Setiap ngesot bawang putih itu yang dicarinya. Kalau dia suka makan bawang putih sama mie ayam. Tapi yang pasti ditakutinya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Tapi bahwa garam menjadi salah satu, sebagian ahli ruqyah mengatakan dibacakannya doa lalu garam
garam disebar, garam termasuk lempar-lemparkanlah garam di rumah orang. Seminggu sesudah itu semua terali bekarat semua. Nah, pahala bekarat ini jin apa yang mengganggu? Bukan jin mengganggu. Kau siramkan pula garam ke terali rumah. Yang pasti yang tak ada ikhtilaf adalah doa kepada Allah, karena Allah yang menjaga. Bahwa ini masih ada ini setuju, ini tak setuju. Al-khuruj min al-khilafi aula, keluar daripada khilaf lebih utama. Contoh yang utama adalah ayat-ayat Allah yang Ustaz ajarkan. Seminim-minim bacaan, baca pagi, share di grup. Bacaan paling minimalis. Kalau sanggup baca, tak sanggup baca, antum dengarkan aja. Amalan istighfar 3 kali, Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, La ilaha illallah, selawat 10. Sanggup baca? Tak sanggup baca? Ikuti yang saya baca nih, saya kirim MP3-nya, nanti share di grup. Tak sanggup juga ngikuti, dengar aja. Tak usah ikuti, dengar aja. Dengar 10 menit, 5 menit dengar. Mendengar pun tak sanggup, berarti udah mati dah. Orang yang tak bisa bercakap, yang terbaring di ICU, dia mendengar apa tak mendengar? Nah, antum jangan mencakapkan dia. Mana tahu nanti ibu-ibu nih suaminya di ICU sendiri bercakap sendiri. Cepat aja lah bang, kami udah tahan lagi. Cepat ya bang. Oh dengar dia tuh. Saya kirim ke Ilham, minta ke Ilham nanti. Sudah di grup ya? Mendengar dia. Jadi saya tahu orang ini mendengar. Waktu saya menjenguk ke rumah sakit, saya bisikkan ke telinga, Ya Syafi, ya wahai menyembuhkan, ya Kafi, wahai engkau yang maha mencukupkan, ya Mu'afi, engkau maha menyehatkan, isfi mardona. Meleleh air matanya, padahal koma. Pak dokter, kenapa dia menangis? Tapi dia koma. Orang Pak Ustadz, walaupun koma, itu keong yang ada di dalam, kan macam keong di dalam, macam keong, itu tetap aktif. Barulah saya paham. Oh, patutlah Nabi mengajarkan orang yang mau mati ditalkinkan la ilaha illallah. Makin yakinlah iman saya kepada Nabi Muhammad setelah ngobrol sama dokter. Itu menunjukkan keimanan bertambah dengan Seandainya dokter itu bilang, tak usahlah bisikkan Pak Ustaz, apapun yang dibisikkan tak dengar dia itu, mungkin agak goncang juga saya sedikit. Tapi makin cakap dokter itu, kata Pak Ustadz, walaupun orang koma, dia tetap mendengar, karena keong yang di dalam itu tetap aktif. Patutlah hadis mengajarkan talqin karena orang mati, la ilaha illallah. Apa yang ditalqin karena dia koma? Rupanya dia mendengar. Maka antum jangan berbisik macam-macam di samping orang koma. Takutnya dia hidup lagi. Tahu nih gimana itu kan? Qala al-musannifu rahimahullah. Imam Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisanadihi, dengan sanadnya, hadis nomor 93, an Abi Hurairah, dari Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, atau yang populer dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, badiru, segeralah, jangan tunda-tunda, jangan ada kata nanti.
Badiru, segeralah. Bil a'mal, segeralah beramal. Kalau satu, amal. Kalau dua, amalani. Kalau tiga, a'mal. Badiru bil a'mal, segera beramal. Jadi kalau mau bangun tahajud, buat handphone itu jauh dari tempat tidur. Kalau dekat, pijit, mati dia. Kalau jauh, melompat kita. Ada juga orang yang melompat, dimatikannya tidur balik. Melompat, terus kamar mandi, mandi, tahajud. Kalau mau bersedekah, itu juga. Badiru, segera, jangan tunda-tunda. Kalau mau mengundang orang makan silaturahim, itu juga. Jangan berpikir lagi, langsung. Tak usah pikir-pikir. Badiru, segera. Bil a'mal, segera beramal, amal. Sab'an, sebelum datang yang 7. Kalau udah datang yang 7 ini hadis bagus untuk kultum. Saya selalu kalau untuk kultum pakai hadis yang pakai angka-angka. Iza matal insan, kalau mati manusia, in qata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, 3. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4. Ightanim khamsan qabla khamsin, 5. Hakul muslim alal muslim. Yang angka-angka ini supaya omongan kita itu tak liar kemana-mana. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah. Kaki manusia ini akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar hatta yus'al an arba', sampai dia ditanya nanti 4 pertanyaan. Jadi 1, 2, 3, 4 selesai. Panjang waktunya 7 selesai. Jadi omongan kita terarah. Hadis-hadis model begini siapkan agak 5, 6, 7. Mana tahu balik kampung disuruh orang kutu. Tak bisa kita ngelak. Dek, tolong nanti kasih kultum masjid sebentar. Saya fakir tapet, Pak. Mana orang tahu? Tak ditengoknya itu. Tengoknya Ustaz Uwin. Fakir tapet. Apa tuh? Saya dari peternakan. Aku cerita aja tentang Al-Baqarah. Badiru bil a'mal sab'an. Tapi ada orang kadang disuruh dia kultum, hadisnya tak berubah-ubah. La'an salasin, 3. Apapun masjid musolanya tetap 3. Rupanya dapat dari KPU nomor 3. Nah itu memang tonton 2023 itu. Bersegeralah kamu beramal, jangan tunda-tunda, jangan nanti-nanti, sebelum datang yang 7 ini. Apa yang 7 itu? 1. Hal tanzuruna illa, yang kamu tunggu itu nantilah. Kapan bersedekah, Bu? Nantilah Pak Ustadz, sesudah anak ini sekolah. Anak ini sekarang pempersnya mahal, susunya mahal. Nantilah Pak Ustadz sudah sekolah. Sesudah anak itu sekolah, rupanya uang sekolah lebih mahal pula lagi Pak Ustadz. Nantilah sesudah anak ini kuliah. Sesudah kuliah dapat pula UKT. Nomor berapa yang paling mahal tuh? UKT 7 dapat. Nantilah kalau anak ini udah selesai kuliah, agak ringan ini sedikit. Selesai kuliah lebih besar lagi, menyiapkan dia untuk berbini lagi. Dapat pula besan itu, minta hotel bintang 7 sampai tak sakit kepala orang. Nantilah Pak Ustaz, nikah dia nanti agak ringan ini. Sudah nikah, hamil pula menantu tadi, menyiapkan lagi cucu. Nantilah Pak Ustaz, kalau udah lahir cucu ini agak ringan. Banyak pula lagi anak, banyak lagi cucu.
sampai mati tak pernah beramal. Sesudah mati masuk ke liang lahat, anak cucu pun tak ingat mendoakan. Apa yang dicari hidup ini? Maka kata Nabi, beramallah kamu sebelum datang yang tujuh. Apa yang tujuh itu? Yang pertama, hal tanzuruna illa, hal tantaziruna illa. Yang kamu tunggu, yang kamu nanti-nantikan itu, inilah dia cuman. Yang pertama, faqran munsiya. Faqran, fakir, miskin, susah, melarat, munsiya, saking kan susahnya tak sempat beribadah. Saya kalau sudah mendengar azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita udah mau singgah nih ke masjid mau sholat, masih ada nampak orang mendorong gerobak sampah, pakaian kotor, bercelana pendek. Ini orang mendorong gerobak sampah ini mau cari kaya apa cari makan? Cari makan ini, bukan mau cari kaya. Dia ini bukan mempersiapkan untuk uang sogok tanggal 14 Februari ini. Ini cuma mau cari makan. Jadi ada masanya manusia ini fakran, saking fakirnya, saking susahnya, munsiya, sampai lupa tak bisa beribadah. Kita alhamdulillah subuh nih, ada orang yang subuh nih sampai tak sholat subuh, saking kan susah. Bangun jam 4, pergi ke pasar cari makan, mengejar pergi ke pasar untuk jual ikan, jual ini. Yang mau dicari ini makan, yang ngasih makan tuh Allah, yang dilupakannya Allah. Tapi memang begitulah. Kau kenapa lah pergi jam 4 dari rumah di pasar pagi sampai tak sembahyang subuh? Aku kalau tak begini tak makan Pak Ustaz. Ada yang ngasih makan Allah. Orang zaman dulu itu bangun dia pagi, mandi, tahajud, zikir, baca Quran, selawat, istighfar, menunggu tarhim, assalatu wassalamu alaik. Habis itu sempat dia ke masjid, salaman sama tetangga, balik ke rumah, gendong anak, sarapan, pergi dia ke kebun. Sempat kebun selesai, condong matahari, azan, dia pun bersih-bersih, sholat di pondok, istri pun datang, bawa makan. Habis itu condong matahari, pulang, mandi, bersih, sempat pula sholat maghrib, mengajar anak mengaji. Sekarang saking fakirnya manusia ini, berangkat sebelum azan subuh, sampai di tempat kerja macet jam 7, tak sempat sarapan, zuhur sibuk rapat, menyambung sampai ke asar, jam 5 sore pulang, kena macet, sampai ke rumah, anak tak jumpa, bini tak jumpa, sarapan pun tak jumpa. Yang saya katakan ini cerita fiktif atau fakta? Nyata terjadi zaman sekarang. Pensiun umur 60, di sebagian BUMN kantor 55, sebelum pensiun sudah mati. Pas diperiksa kena penyakit mah akut. Saking sibuknya cari makan sampai tak sempat. Suami ibu ini terlalu sibuk, seorang pekerja yang ulet luar biasa. Memang betul Pak Dokter, pagi dia berangkat tak sempat jumpa kami cari. Inilah akhirnya dia sakit lambung gara-gara tak sempat makan, gara-gara sibuk cari makan. Harta warisan banyak, habislah untuk lakinya yang baru. Apa dapat kita? Apa yang kau tunggu untuk beramal itu? Inilah yang ditunggu. Fakran munsiya, kefakiran. Apa beda fakir sama miskin? Buka surat Al-Kahfi. Ammas safinatu fakanat limasakin. Sampan itu punya orang miskin. Waktu Nabi Khidir menghancurkan sampan, nampaknya sampan, diambilnya kapak, rusaknya sampan. Kata Nabi Musa, kenapa tak ada angin, tak ada hujan, kau rusak sampan tongkang ini? Nabi Khidir,
Kata Nabi Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan udah aku bilang sama kau, kau tak akan sabar ikut aku. Kau ikut juga. Lama-lama tak sabar Nabi Khidir dikasih taunya. Ammas safinatu fakana limasakin. Sampan yang kurusak ini punya orang miskin. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana ada seorang raja. Raja ini zalim, jahat. Asal nampaknya sampan bagus, diambilnya. Kurusak biar supaya tak diambilnya. Tak masuk itu dalam logika Nabi Musa. Jadi kalau antum berkawan agak tak sesuai, berarti mudah-mudahan antara Musa dan Khidir, jangan sampai antara Musa dan Fir'aun. Amma safinatu fakanat limasakin. Sampan itu punya orang miskin. Loh, orang miskin kok punya sampan? Orang miskin artinya punya income, pemasukan, tapi tak mencukupi kebutuhan. Itu miskin. Janda tua, laki tak ada, anak tak ada, sebatang kara, apa namanya? Fakir. Meninggal suaminya, anak ada, ambil upah cuci, 1 bulan dapat 700.000, kebutuhannya 2 juta, apa namanya? Miskin. Ini tak disebut miskin, tapi disebut fakran, fakir. Fakir ini ada 2. Yang kedua, tak ada income sama sekali. Yang satu lagi, income ada, tapi dia tak mau keluar sama sekali. Itu namanya mental fakir. Dia tak fakir, tapi mentalnya fakir. Betul kata ya? Mental fakir. Bagi dia kalau berkurang 10.000 ini berarti tak cukup duitku 1 T. Dia itu kaya tuh Pak Ustaz, duitnya 1 triliun. Kenapa tak meleleh 10.000 itu? Karena bagi logika dia, kalau keluar yang 10.000 ini tak cukup 1 T, kurang. Itu namanya mental fakir. Jadi yang paling mengerikan itu bukan fakir, karena masih ada orang fakir yang singgah di masjid untuk sholat. Tengok nanti kalau antum sholat masjid, ada orang fakir, diletakkannya barang, terutama masjid-masjid